teman-teman, aku lagi di sentralnya Amsterdam. Aku udah di Paris ya, di Prancis. Kita sekarang lagi ada di kota Volendam yang ada di Netherlands. Jadi aku akan ngajak kalian keliling-keliling di Bandara Jeddah. Lihat beberapa view dari Singapura, tapi aku kasih lihat kalian ya, ada kereta di sini. Ini aku udah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yuk ikutin perjalanan aku hari ini. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Elsa Eriska. Oke teman-teman, ini posisi sekarang aku udah di Indonesia dan puji Tuhan kemarin perjalanannya lumayan lancar dan sehat, dan sekarang aku juga lebih fresh karena kemarin waktu di Eropa sempet sakit ya teman-teman. Nah, di vlog ini aku bakalan menginfokan ke kalian aturan dan syarat buat masuk ke Indonesia apa saja buat kalian yang kedatangannya dari luar negeri. Nah, yang pertama, aku bakalan menginfokan ke kalian wajib mendownload aplikasi. Kalau dulu namanya aplikasi Peduli Lindungi dan sekarang sudah di-upgrade menjadi Satu Sehat, teman-teman. Nah, itu kalian bisa download di aplikasi Apple Store ataupun yang misalkan kayak aku pakai Android gitu ya. Kalian bisa download di App Store. Nah, nanti akan ada di sana. Kalian wajib mengisi aplikasi Peduli Lindungi, data-data diri terkait warga negara, nomor paspor, NIK dan sebagainya ada di sana. Dan kalian juga bisa memilih bahasa yang kalian gunakan di sana. Misalkan kalau aku kan otomatis aku pilihnya bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian ada yang keluarganya cuman bisa pakai bahasa Prancis ataupun Inggris, kalian nggak usah khawatir, di sana ada pilihan bahasa dan bahkan semua negara sudah terdaftar di sana. Jadi tinggal kalian pilih saja mau menggunakan bahasa apa. Seperti itu. Terus kedua teman-teman, di aplikasi Peduli Lindungi pada saat kalian masuk ke Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kalian wajib mencantumkan atau menginfokan kartu vaksin ataupun menunjukkan vaksinasi kalian kalau kalian sudah pernah melakukan vaksinasi lengkap. Misalkan kalau aku udah vaksin lengkap ya teman-teman. Jadi vaksin 1, 2, dan bahkan booster aku sudah melakukan. Jadi tinggal aku tunjukkan saja aku bisa melanjutkan perjalanan ke kota ataupun ke tempat berikutnya. Tapi buat teman-teman yang misalkan belum sempat melakukan vaksin atau tidak ingin melakukan vaksin, kalian wajib melakukan karantina sekitar 5 hari. Nah, untuk hotel karantina nanti juga bisa diinfokan oleh pihak bandara ya teman-teman. Kalian mungkin tinggal menyesuaikan budget kalian, kira-kira mau nginep dan bermalam di hotel mana ya, sesuai isi kantongnya seperti itu. Buat kalian yang misalkan gak bisa vaksin nih karena ada kasus tertentu, kalian gak usah pusing. Kayak misalkan nih, aku ada beberapa teman yang memang nggak vaksin karena dia punya masalah dengan kesehatan, masalah dengan ABCD. Mereka cukup menunjukkan surat dokter, keterangan bahwa ya surat keterangan dokter ya teman-teman, bahwa si orang ini nggak bisa melakukan vaksin karena memang ada sakit ataupun hal-hal yang nggak mungkin bisa dilakukan karena tadi sakit itu ya teman-teman. Jadi kalian tinggal menunjukkan surat tersebut. Buat kalian yang misalkan dari negara lain, nah itu kalian nggak usah pusing teman-teman. Nanti sertifikat vaksin kalian bisa dikonvers dari negara asal ke negara tujuan. Nah, misalkan kemarin waktu aku dari Indonesia ke Paris itu, aku sebelum berangkat, 1 hari sebelum berangkat ya teman-teman, aku cek Peduli Lindungiku yang dimana nanti aku masuk ke sertifikat vaksin, terus aku tinggal pilih sertifikat internasional ataupun sertifikat luar negeri kayak gitu. Jadi nanti aku masuk ke sana, terus bakalan ada kayak beberapa pertanyaan kepanduan
karena data diri kita sudah ada di Peduli Lindungi tersebut, jadi otomatis waktu kita ngajuin yang sertifikat internasional ataupun perjalanan luar negeri, dia langsung muncul gitu loh teman-teman, data-data diri kita. Setelah itu dia bakalan muncul kayak negara mana yang bakalan kalian mau convert sertifikat vaksin Indonesia ke negara tujuan. Nah, kalau kemarin aku pilihnya yang Paris ya, Prancis, Eropa. Jadi akhirnya aku pilih yang French. Dia langsung milih, habis itu keluar. Nah, keluarnya dalam bentuk apa? Dia bentuk barcode, teman-teman. Bukan bentuk sertifikat vaksin seperti yang ada di Indonesia ya, yang kayak vaksin 1, 2, dan booster. Nah, dia tuh keluarnya cuman kayak barcode aja. Nanti aku tunjukin di sebelah sini bentuknya seperti apa. Setelah di-download, ini adalah penampilan aplikasi Satu Sehatnya. Dan setelah masuk, silakan pilih vaksin dan imunisasi ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian pilih riwayat sertifikat vaksin. Nah, di sini ada data diriku. Ini adalah vaksin dalam bentuk Indonesiaku. Ini sudah ada data-datanya, vaksin pertama, kedua, dan booster. Setelah itu kalian melihat di sini ada juga sertifikat perjalanan luar negeriku ya teman-teman, yang sudah pernah aku isi waktu ke Paris Desember lalu. Penampilannya seperti ini. Nah, kalau kalian mau mulai dari awal, silakan pilih aja tabel ubah format sertifikat. Nanti tinggal kalian pilih, misalkan aku pilih negara Prancis ya. Ini tinggal aku ketik aja gini, terus aku pilih yang EU atau Eropa. Nah, ini sudah ada data diriku, tinggal dicawang aja, terus pilih selanjutnya. Nah, silakan pilih lagi yang tulisan Elsa Eriska ini ya teman-teman. Nah, kalian tinggal menyesuaikan nama, misalkan kalian ngisi untuk diri sendiri. Jangan lupa isi nomor paspor jangan sampai salah, terus nama lengkap, dan ini adalah nomor lengkap sesuai kode MRZ, itu ada di biasanya paspor itu loh teman-teman. Setiap orang kan beda-beda, jadi silakan mengisi itu. Nah, setelah itu simpan, jadi nanti akan keluar vaksin dalam bentuk negara setempat yang ingin kalian tujui ya, seperti ini ya, kayak punyaku ya, sudah ada logonya kayak gitu. Nah, setelah nyampe di negara tersebut, waktu di ini ya bandara tuh aku sempat ditanyain sertifikat vaksinku, dan aku tinggal nunjukin barcode dari sertifikat internasionalku. Jadi mereka tinggal ngebarcode, udah langsung ke link gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi, di sana sudah aku bilang sudah cukup mudah ya buat kalian. Nah, terus selanjutnya teman-teman, buat keluarga ataupun kalian yang misalkan udah stay di luar negeri ya teman-teman, ada hal mungkin tambahan yang bakalan kalian wajib ketahui. Buat kalian yang dari luar negeri mau Indonesia, kalian wajib untuk membeli asuransi COVID ya teman-teman, karena itu bakalan mengcover jika nanti kalian di negara Indonesia itu terkena COVID ya. Jadi nanti bakalan bisa membackup kalian seperti itu. Nah, untuk asuransi COVID, kalian bisa cari informasinya di berbagai tempat, ataupun nanti aku juga cantumkan linknya juga ya teman-teman di sub atau di deskripsi channel aku. Nanti aku infokan kalian bisa beli asuransi COVID-nya di mana. Dan itu benar-benar sangat membantu ya buat kalian teman-teman. Apalagi kan di era yang sekarang, walaupun sebenarnya protokol udah lebih dilonggarkan, cuman mungkin kita nggak menutup kemungkinan bakalan kena COVID ya teman-teman. Dan itu wajib. Selain asuransi jiwa, kalian juga wajib membeli asuransi COVID seperti itu. Dan seperti biasa buat kalian yang mau bepergian ke Indonesia, enggak Indonesia aja sih, kalau aku ke luar negeri juga akan bakalan ada pertanyaan dari pihak imigrasi terkait tiket pulang. Nah, buat teman-teman, kita saranin kalau kalian mau masuk ke Indonesia, wajib untuk sudah mempersiapkan tiket pulang pergi ya teman-teman. Misalkan dari Paris ke Indonesia, Indonesia ke Paris. Karena
bakalan ditanya gitu teman-teman, mana tiket pulangmu gitu, mana tiket kembalimu ke negaramu gitu. Takutnya setelah kalian masuk di sini dan ya gitu ya teman-teman, kalian tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia karena faktor tidak ada tiket pulang kembali ke negara asal kalian, kayak gitu. Berikutnya ya teman-teman, ini adalah hal wajib dan sangat penting buat kalian yang baru datang dari luar negeri, dan ini berlaku buat seluruhnya ya teman-teman, bukan hanya orang asing saja ataupun orang Indonesia, tapi seluruhnya buat kita yang baru datang dan nyampe di Bandara Soekarno-Hatta. Pada saat kalian mau keluar dari bandara, kalian wajib untuk mengisi ECD. Nah, ECD itu adalah Electronic Custom Declaration yang mesti kalian harus isi seperti itu. Nah, kayak kemarin waktu aku pulang dari Paris, turun dari pesawat, aku langsung ke klaim bagasi ya teman-teman. Nah, pada saat bagasi aku udah aku ambil, aku mau keluar karena aku nyari immigration untuk pendaftaran IMEI iPhone ya teman-teman, HP. Sebelum masuk ke sana, aku sudah ditanyain sama petugasnya apakah sudah mengisi ECD atau belum. Nah, kalau belum mengisi ECD, kita tinggal barcode aja, terus nanti bisa ngisi. Di situ memang ada beberapa pertanyaan ya teman-teman, kayak misalkan nama lengkap, terus kita berapa orang yang pergi, apakah kita perginya sendiri atau bareng keluarga. Nah, kalau kita misalkan bareng keluarga ataupun anak atau orang tua, itu juga masih harus diisi, siapa nama penumpang 1, penumpang 2-nya, terus nama maskapai yang kita kita tumpangi apa, terus nama semua, pokoknya nomor dan nama apa semua sudah kita harus isi juga. Di sana sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang memang wajib kita isi. Nah, buat kalian yang misalkan kesulitan dalam menerjemah bahasa, kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalian bisa minta tolong sama petugasnya untuk bantuin untuk ngisi, ataupun sekalian nyari di Google Translate ya teman-teman. Itu pertanyaannya apa aja kalian bisa isi. Dan kemarin memang agak cukup memakan waktu ya teman-teman, waktu aku ngisi ya. Aku di situ sekitar kayak 5 menit gitu ya teman-teman, karena pertanyaannya kan banyak ya, jadi aku harus ngisi satu-satu, dan kebetulan aku perginya bareng orang tua, dan aku juga harus ngisi data mereka ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya mau 5 menitan aku di situ ngisi ECD tok gitu ya teman-teman, biar setelah itu keluar bakalan ada setelah ECD-nya kita isi, bakalan ada barcode yang keluar kalau kita udah kayak lolos screening, itulah ECD-nya itu ya teman-teman. Nah, sesampainya dari tadi kita ngisi ECD ya, setelah ngisi ECD kita langsung ke bagian depan. Bagian depan bakalan ada petugas yang menanyakan barcode ECD kita yang tadi. Nah, kayak aku kemarin sebelum aku keluar, aku kan ke petugas immigration dulu ya teman-teman untuk aktifkan IMEI. Nah, pada saat di sana si petugas petugas bandara itu ngomong yang untuk aktifin IMEI, Mbak, boleh tunjukin nggak barcode ECD yang tadi Mbak isi gitu. Terus kalau kalian misalkan nggak mau masuk ke webnya, kalian bisa langsung barcode aja sih teman-teman. Nah, pas di depan udah langsung di barcode, kalian bisa pergi kayak gitu. Karena kalau kalian nggak isi ECD, kalian nggak bisa keluar karena itu kayak di barcode gitu sama petugasnya. Cukup ribet kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk informasi, ECD ini adalah berasal dari bea cukai dan pajak yang sudah memang diatur oleh mereka ya teman-teman. Nah, di sana juga ada beberapa pertanyaan sih terkait barang apa yang kalian bawa, berapa banyak kayak gitu, terus berapa bagasi dan berapa koper, itu kalian masih harus isi detail. Dan kalau kena sama petugas yang agak ketat, itu bakalan dicek sesuai dengan ECD-nya kalian. Nah, kalau kemarin aku sih ngasal ya teman-teman. Ngasal itu karena aku kan udah capek ya, terbang sudah beberapa belas jam. Jadi aku tuh ngisi itu cuman kayak, aku padahal bawa bagasinya 3, tapi aku isinya cuma 2. Karena mindsetku kemarin adalah yang terbang kan 2, jadi bagasinya 2. Padahal aku bawanya 3. Tapi nggak masalah, karena memang isinya nggak ada apa-apa ya teman-teman. Cuman paling coklat-coklat kayak gitu. Jadi kalian juga harus ngisi sejujur-jujurnya ya teman-teman. Takutnya pas kena dengan petugas yang agak rese, selesai kita kayak gitu ya.
Nah, misalkan nih buat kalian yang dari luar negeri membawa HP, iPhone, ataupun HP yang kalian beli dari negara asal ya, jangan lupa emailnya didaftarkan ya teman-teman, karena kalau nggak nanti HP-nya nggak bisa kepake atau nggak bisa berfungsi sama sekali di Indonesia, karena kayak jaringan internet dan sebagainya diblok. Jadi siap-siap pokoknya harus cari tahu gitu buat kalian yang pakai iPhone, khususnya iPhone ya teman-teman. Kalau HP ku sih HP Indonesia ya gitu, jadi HP kentang, jadi bisa masuk kemana aja udah bisa masuk. Tapi ini berlaku kayaknya buat kalian yang pakai iPhone, itu wajib deh aktifin email. Dan sekedar informasi, kemarin aku tuh waktu daftarin HP iPhone ya, jadi aku bawa beberapa macam jenis iPhone teman-teman. Untuk nominal harga iPhone-nya pun beragam. Nah, buat kalian yang pernah belanja HP di atas $500, itu bakalan wajib bayar. Nah, $500 itu berapa? Silakan dikalikan berapa dia. Satu rupiahnya ya ke Indonesia ya. $1 ke rupiahnya Indonesia itu berapa? Silakan dihitung. Pokoknya iPhone ataupun HP yang harganya sudah di atas bukan di atas ya, $500 itu sudah bakalan wajib bayar. Bayar apa? Aku mungkin itu mikirnya bayar pajak atau bayar bea cukai, aku juga nggak tahu. Pokoknya kalian bayar. Nah, kemarin aku lupa ya teman-teman menanyakan, kalau untuk misalkan ya kalian yang punya HP iPhone 14 dan kawan-kawan, otomatis harganya kan sudah di atas $500. Nah, silakan deh siap-siapin duit ya. Ya, aku nggak tahu harganya berapa, tapi aku rasa dia cukup mahal ya teman-teman, kayak gitu. Nah, ataupun kalian kalau misalkan mau punya opsi, kalian mau daftarin email HP kalian yang di bawah $500 ya, itu silakan. Itu lebih worth it sih, karena kalian nggak harus bayar. Karena kebetulan HP ku kemarin satu wajib bayar dan satu tidak wajib bayar. Jadi sama aja sih, termasuk rugi juga karena aku harus bayar gitu ya teman-teman. Dan buat kalian yang juga mau datang ke Indonesia, juga harus mensiapkan mental dan tenaga ya teman-teman. Karena di Bandara Soekarno-Hatta itu khususnya buat kalian yang mau pergi traveling, cobalah berpakaian yang nyaman dan tepat ya teman-teman. Misalkan pakai kaos ataupun baju yang nyerap keringat. Karena pengalaman aku kemarin waktu nyampe ke Indonesia, dari dingin ke Indonesia, tiba-tiba masuk ke bandaranya itu mandi keringat. Karena AC-nya itu cukup menghangatkan. Cukup menghangatkan ya teman-teman. Jadi udah keringat itu di mana-mana. Karena memang aku sadar sih, itu mungkin karena pengaruh Covid ya. Jadi apalagi AC kan maksudnya sirkulasi udara dan sebagainya memang harus dinetralkan. Jangan sampai dingin banget ataupun ya suhunya bagaimana ya untuk virus-virus itu, makanya disettinglah AC waktu di Bandara Soekarno-Hatta itu agak sedikit hangat. Jangan sampai pakai baju dingin dari Eropa pindah ke Bandara Indonesia kalian udah kepanasan ya teman-teman, karena memang kebetulan untuk AC-nya itu tidak dihidupkan semua, jadi cukup hangat seperti itu. Oke teman-teman, sekian informasi aku terkait peraturan dan persyaratan buat masuk ke Indonesia. Buat kalian yang mau masuk, silakan. Jangan lupa sebelum datang ke Indonesia harus cari tahu dulu ya teman-teman, apa aja persyaratannya. Nah, buat kalian juga yang mungkin ada punya keluarga atau kalian yang belum sempat vaksin dan memang tidak mau vaksin, ya seperti yang saya bilang tadi, kalian wajib dan masih dibuat aturan kalian wajib untuk karantina sekitar 5 hari kayak gitu. Oke teman-teman, sekian vlog aku terkait aturan dan persyaratan buat masuk ke Indonesia. Buat kalian yang suka, jangan lupa like dan subscribe video aku, karena itu akan menjadi motivasi dan penyemangat buat aku terus berkarya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya, karena bakalan ada video dan vlog yang lebih menarik lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.